filosofi semangat kita. Jadi semangat itu harus lebih besar gitu kan. Semangat kita itu harus lebih besar. Kalau semangat kita itu lebih rendah dari Mandau, itu filosofinya semangat kita itu lemah tuh. Halo, selamat siang. Kembali lagi kita membahas Mandau lagi ya, bilah Mandau. Jadi kenapa alasan bilah Mandau ini pangkalnya tebal kemudian tipis? Kemarin sudah kita bahas kan, bahwa pangkal tebal ini maksudnya untuk ketahanan ketika kita menebas. Jadi pangkal ini bisa menahan bobot. Terus alasan kedua untuk keseimbangan ketika digenggam. Jadi ketika kita menggenggam bilah, itu bobot itu terbagi, bagian hulu atau pulang Mandau ini dengan bagian sini sampai daerah sini, bobotnya itu sama dengan kepanjangan bilah sampai ke sini gitu. Makanya dia berimbang Mandau itu ketika kita angkat di daerah sini. Alasan ketiga kenapa bilah itu dibuat dari tebal sampai ke tipis, juga saat kita mencabut dari kumpang ini lebih cepat, karena kan dari tebal sampai ke tipis, jadi leher ini tidak terhalang ketebalan bilah itu. Beda kalau bilah itu dibuat ketebalannya itu sama gitu, misalnya seperti parang kan ketebalannya sama, itu bisa stuck, bisa nyangkut di bagian tengah bilah. Tapi jika bilah itu dari tebal tipis, ketika kita mencabut itu lebih cepat. Itu alasan bilah Mandau dibuat dari tebal ke tipis. Kemudian ciri-ciri Mandau tua lagi ya, bukan Mandau tua sih, ciri-ciri Mandau yang benar gitu. Karena referensi Mandau yang benar ini pasti ke Mandau-Mandau tua gitu kan. Jadi biasanya tali belawit ini, tali pengikat Mandau ini itu lebih panjang dari keseluruhan bilah ini, seperti ini kan. Dia melebihi kepala panjangnya ini. Atau lebih tinggi gitu. Kalau kita berdirikan nih, posisi belawit ini lebih tinggi. Itu ada maksud dan tujuannya secara filosofis. Jadi kalau ketemu Mandau belawitnya ini tidak lebih panjang dari kepalanya, itu bisa saja bukan kategori Mandau yang benar. Memang ada beberapa Mandau yang talinya ini tidak lebih panjang, itu pendek, cuma jarang. Berarti dia tidak paham tentang filosofi belawit Mandau ini. Kalau silakan aja dicek gitu kan, Mandau-Mandau orang Dayak tuh, ini posisi belawit ini pasti lebih panjang, minimal sama panjang, sama tinggi dengan
hulu atau pulang mandau ini tidak pernah di bawah dari hulu ini. Dia minimal sejajar atau lebih panjang. Kenapa? Filosofi belawit ini adalah semangat gitu. Kalau bahasa ngaju itu hambaruan gitu. Inilah filosofi semangat kita. Jadi semangat itu harus lebih besar gitu kan. Semangat kita itu harus lebih besar. Kalau semangat kita itu lebih rendah dari mandau, itu filosofinya semangat kita itu lemah tuh. Bisa dianggap nyali kita lemah kalau filosofi tali mandau ini lebih panjang gitu kan. Ini spirit atau semangat kita itu lebih tinggi, karena pada umumnya yang namanya pusaka, kitalah yang mengendalikan pusaka gitu kan, kasarnya seperti itu. Kitalah pemilik pusaka, jangan sampai dikendalikan pusaka. Dan terus filosofi belawit ini, ketika kita berhadapan dengan musuh, semangat kita itu harus lebih tinggi, harus lebih besar. Makanya filosofi belawit salah satunya, saya tidak bilang arti yang sebenarnya, salah satunya kenapa alasan tali belawit filosofinya seperti itu. Silahkan dicek mandau-mandau tua atau mandau-mandau baru yang sesuai pakem aslinya, pasti belawit ini lebih panjang. Di sini saya beritahu alasannya kenapa, itu salah satunya. Kemudian kemarin kan saya sempat singgung sedikit kenapa kumpang mandau ini dibuat tipis gitu. Tidak seperti mandau sekarang kan tebal-tebal, kumpang ini besar-besar. Kalau mandau tua biasanya tuh tipis-tipis, menyesuaikan bilah yang tebal gitu. Kalau sekarang kan bilahnya tipis-tipis, kumpangnya tebal-tebal. Salah satu alasan kenapa kumpang ini dibikin tipis, setipis mungkin gitu kan. Bukan tipis maksudnya, seefektif mungkin, setipis mungkin. Itu alasannya supaya nyaman dipinggang ketika digantungkan. Coba kalau kita pasang mandau ini di pinggang, bedakan gitu. Ketika kita memiliki mandau tua yang berkumpang tipis, kita pasang di pinggang, itu lebih nyaman daripada mandau tua yang kumpangnya tebal gitu. Ada mandau tua cuma bukan kategori mandau, mungkin sejenis parang atau ambang, dia tebal, mungkin berbobot. Kalau mandau ini dibuat setipis mungkin, jadi ketika berperang gitu kan, ketika mandau ini dicabut, kumpang ini kumpang ini nyaman gitu ketika dipinggang. Kumpang ini kan ringan, yang membuat berbobot sebuah mandau ini adalah bilahnya, bukan kumpangnya gitu. Itu salah satunya alasan kumpang tipis, supaya nyaman dipinggang. Sebenarnya pemasangan mandau yang tepat itu bukan persis dipinggang, nanti saya bahas lagi tuh, saya bahas terpisah. Soalnya saya harus mencontohkan kan bagaimana pemasangannya, pengaplikasiannya. Cuma ini saya review dulu bagian-bagian mandau. Terus mandau ini unik karena posisi di pinggang itu menghadap ke atas gitu, matanya kan tidak seperti pedang gitu, posisinya seperti ini. Kalau mandau dia terbalik ke atas, salah satunya supaya lebih cepat mencabut. Salah satu senjata yang posisi bilah ke atas itu selain mandau, katana Jepang. Jadi alasannya salah satunya sama seperti kenapa
katana Jepang, pengaplikasiannya dengan posisi mata ke atas.